Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk materi pertemuan ketiga, yakni ukuran nilai sentral. Nah, ukuran nilai sentral sesuai dengan materi bab modul yang telah saya bagikan di Classroom, terdiri dari 3, yakni mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Dan di modul juga sudah saya bahas beberapa step by stepnya bagaimana cara melakukan perhitungan untuk ketiga nilai ukuran nilai sentral tersebut, baik untuk data tunggal maupun dalam data berkelompok. Nah, untuk hari ini video ini khusus untuk saya sajikan perhitungan dengan menggunakan data berkelompok. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah data berkelompok, di mana yang akan kita lakukan perhitungan adalah menentukan nilai rata-rata atau min-nya. Seperti yang sudah dibahas di buku, di modul yang sudah saya tulis, bahwa rumus dari nilai rata-rata itu untuk data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma frekuensi ke I dikali dengan titik tengah ke I dibagi dengan sigma atau jumlah seluruh frekuensi. Itu untuk data berkelompok. Anda bisa lihat contoh yang ada pada modul yang sudah saya berikan. Di situ ada contoh suatu data terdiri dari interval mulai dari 42 sampai 47 dengan frekuensi 6, 48 sampai 53 frekuensinya 10, 54 sampai 59 frekuensinya 3, 60 sampai 65 frekuensinya 1, 66 sampai 71 frekuensi 1 dengan jumlah seluruh frekuensi adalah 21. Nah, inilah yang disebut dengan FI, sigma FI atau jumlah seluruh frekuensi. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan nilai rata-rata atau min-nya? Nah, sesuai dengan rumusnya, maka kita perlu cari yang namanya titik tengah. Jadi, XI ini adalah titik tengah. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengah? Titik tengah itu cara menentukannya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. BB itu adalah batas bawah, BA itu adalah batas atas. Nah, lalu kita akan lakukan perhitungan untuk data ini untuk menentukan titik tengah pada masing-masing interval. Nah, untuk yang ini, bagaimana cara kita menentukannya? Menentukan titik tengahnya, yakni 42 ditambah 47 dibagi 2. Sehingga 42 tambah 47 dibagi 2, sehingga nanti hasilnya sama dengan 42 tambah 47 bagi 2, hasilnya sama dengan 44,5. Hal yang sama kita lakukan juga untuk interval kedua, 48 tambah 53 bagi 2. 48 tambah 53 dibagi 2, hasilnya 50,5. Lalu 54 tambah 59 dibagi 2. 54 tambah 59 dibagi 2, hasilnya 56,5. 60 tambah 65 bagi 2. 60 tambah 65 bagi 2, hasilnya 62,5. Dan yang terakhir, 66 tambah 71 bagi 2. 66 tambah 71 dibagi 2, hasilnya sama dengan 68,5. Nah, setelah kita menentukan XI atau titik tengah, langkah berikutnya adalah kita tentukan perkalian antara frekuensi ke I dikali dengan titik tengah ke I untuk masing-masing interval kelas. Nah, dalam hal ini yang akan kita gunakan adalah perkalian antara FI untuk interval kelas pertama 6 dikali dengan XI pada interval kelas pertama, yakni 44,5. Sehingga 6 dikali 44,5
Hasilnya 267. Lakukan langkah yang sama, 10 dikali 50,5, hasilnya sama dengan 505. Lalu 3 dikali 56,5, hasilnya sama dengan 169,5. 1 dikali 62,5, hasilnya tetap sama 62,5. Dan yang terakhir 1 dikali 68,5, hasilnya juga tetap sama dengan 65,5. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. 267 tambah 505 ditambah 169,5 ditambah 62,5 ditambah 68,5. Kita tambah keseluruhannya. Maka hasil akhirnya sama dengan 1072,5. 1072,5. Dan inilah yang disebut dengan sigma frekuensi ke I dikali titik tengah ke I. Maka setelah kita tentukan perhitungan frekuensi kali titik tengah untuk masing-masing interval, maka kita sudah bisa mensubstitusikannya ke dalam rumus nilai rata-rata untuk data berkelompok, yakni sigma Fi dikali Xi atau jumlah seluruh perkalian antara frekuensi ke I dikali titik tengah ke I untuk setiap interval dibagi sigma Fi seluruh frekuensi ke I. Hasilnya sama dengan tadi sudah kita peroleh 1072,5 dibagi frekuensi jumlah seluruhnya adalah 21. Sama dengan hasilnya adalah 51,07. Di kalkulator itu nanti panjang tuh angkanya ya. Jadi kita sepakati untuk ambil 2 angka di belakang koma. Nah, ini hasilnya misalkan saya ambil 3 angka di belakang koma ya. 51,071 ya. Tapi karena kesepakatan kita ambil 2 angka di belakang koma alias 2 desimal saja, maka satunya ini karena dia di bawah 5, bilangannya di bawah dari bilangan 5, maka kita genapkan hanya sampai 51,07 ya. Kecuali nanti kalau misalkan kamu dapati 51,076, karena ini 6-nya ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kalau tadi di bawah dari 5, kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah, tetap yang diambil 51,07. Tapi kalau ini dia lebih dari 5, yakni 6, maka kita bisa buat menjadi 51,0. Ini dibulatkan ke atas, 7-nya ditambah 1 menjadi 51,08. Ya, itu perbedaannya. Nah, sehingga kita perolehlah hasil X barnya sama dengan 51,07. 51,07. Nah, itulah perhitungan nilai rata-rata untuk data berkelompok. Semoga Anda semua paham dan saya sudahi. Nantinya kita lanjutkan untuk perhitungan nilai median dan nilai modus. Terima kasih.